Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari, lahir di Tustar, Ahwas, di sekitar tahun 200 Hijriah, 815 Masehi. Ia belajar dari Sofyan Ats-Tsauri dan pernah bertemu dengan Zunnun al-Misri. Kehidupannya yang tenang terganggu pada tahun 261 Hijriah, 874 Masehi. Ketika terpaksa mengungsi ke Basrah, dan meninggal dunia di sana pada tahun 282 Hijriah, 896 Masehi. Sebuah komentar singkat mengenai Al-Quran diduga sebagai karyanya, dan ia telah memberikan sumbangan-sumbangan yang penting bagi perkembangan teori Sufisme. Ia menjadi tokoh yang berpengaruh besar, berkat jasa muridnya Ibnu Salim, yang mendirikan mazhab Salimiyah. Mengenai dirinya sendiri, Sahal bin Abdullah At-Tustari berkisah sebagai berikut. Aku masih ingat ketika Allah bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Dan aku menjawab, ya, sesungguhnya engkaulah Tuhanku. Aku pun masih ingat ketika berada di dalam rahim ibuku. Umurku baru 3 tahun, ketika aku mulai beribadah sepanjang malam. Pamanku yang bernama Muhammad bin Sawar pernah menangis karena terharu menyaksikan perbuatanku itu, dan berkata kepadaku, tidurlah Sahal, engkau membuatku cemas. Secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, aku senantiasa mematuhi anjuran-anjuran paman. Pada suatu hari, aku berkata kepadanya, Paman, aku mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat aneh. Aku seolah-olah melihat kepalaku bersujud di depan tahta. Rahasiakanlah pengalaman ini, dan jangan katakan kepada siapapun juga, Paman menasehatiku. Kemudian ia menambahkan, apabila di dalam tidur, tubuhmu gelisah, ingatlah dirimu. Dan apabila lidahmu bergerak, ucapkanlah, Allah besertaku, Allah memelihara diriku, Allah menyaksikan diriku. Saran ini kulaksanakan dan hal ini kusampaikan kepadanya. Ucapkanlah kata-kata itu 7 kali setiap malam, Paman menyarankan. Kemudian kusampaikan kepadanya bahwa saran itu telah kulaksanakan. Ucapkanlah kata-kata itu 15 kali setiap malam. Saran paman kulaksanakan, dan kesyahduan memenuhi kolbuku. Setahun telah berlalu, kemudian paman berkata kepadaku, laksanakanlah saran-saranku itu terus-menerus hingga ke liang kuburmu. Hasilnya adalah milikmu sendiri baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Beberapa tahun berlalu, aku senantiasa melakukan hal yang serupa. Sehingga kesyahduan itu menembus ke dalam lubuk hatiku yang terdalam. Paman berkata kepadaku, Sahal, jika Allah menyertai seseorang manusia dan menyaksikan dirinya, bagaimanakah ia dapat mengingkarinya? Allah menjaga dirimu, sehingga engkau tidak dapat mengingkarinya. Setelah itu aku pergi mengasingkan diri. Kemudian tiba waktunya aku hendak disekolahkan. Aku berkata, aku khawatir kalau konsentrasiku akan buyar. Buatlah sebuah persyaratan dengan guru, bahwa aku akan hadir selama 1 jam dan belajar dengan sedapat mungkin. Tetapi setelah itu aku boleh pergi untuk melakukan urusanku yang sesungguhnya. Dengan syarat itu, barulah aku mau disekolahkan dan mempelajari Al-Quran. Pada waktu itu usiaku baru 7 tahun. Sejak itu aku terus-menerus berpuasa, sedang makananku satu-satunya adalah roti. Ketika berusia 12 tahun, aku dihadapkan kepada sebuah masalah yang belum terpecahkan oleh siapapun juga. Maka aku memohon agar aku dikirimkan ke Basrah untuk mencari jawaban masalah ini. Aku tiba di Basrah, bertanya-tanya kepada para cendekia di kota itu. Tetapi tak seorang pun di antara mereka dapat menjawab pertanyaanku. Dari Basrah aku melanjutkan perjalanan ke Abdan, untuk menemui seorang yang bernama Habib bin Hamzah. Dialah yang dapat menjawab pertanyaanku itu. Untuk beberapa lamanya, aku tinggal bersama Habib bin Hamzah, dan banyak faedah yang kupetik dari pelajaran-pelajarannya. Kemudian aku pergi ke Tustar. Pada waktu itu, makananku sehari-hari sudah sedemikian sederhana. Dengan uang 1 dirham, untuk membeli tepung yang kemudian digiling, dan dibakar menjadi roti. Setiap malam menjelang fajar, aku berbuka puasa dengan sedikit roti tawar. Dengan cara yang seperti ini, uang 1 dirham itu dapat kumanfaatkan untuk setahun. Setelah itu aku bertekad hendak berbuka puasa sekali dalam 3 hari. Kemudian sekali dalam 5 hari. Kemudian sekali dalam 7 hari, dan demikianlah seterusnya, sehingga sekali dalam 20 hari. Menurut salah satu riwayat,
Sahal menyatakan bahwa ia pernah berbuka puasa sekali dalam 70 hari. Kadang-kadang, aku hanya memakan satu buah badan untuk setiap 40 hari. Untuk beberapa tahun, aku melakukan percobaan-percobaan dengan rasa kenyang dan lapar. Pada awal mulanya, aku mendapatkan bahwa aku merasa lemah karena lapar dan merasa kuat karena kenyang. Tetapi di kemudian hari, aku mendapatkan bahwa aku merasa kuat karena lapar dan merasa lemah karena kenyang. Maka memohonlah aku kepada Allah. Ya Allah, tutuplah kedua mata Sahal, sehingga ia melihat kenyang di dalam lapar dan melihat lapar di dalam kenyang. Karena keduanya berasal dari Engkau juga. Pada suatu hari, Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, taubat adalah kewajiban setiap manusia di setiap saat. Tanpa peduli apakah ia manusia yang telah dimuliakan Allah, ataupun manusia kebanyakan, dan tanpa peduli apakah ia patuh atau ingkar kepada Allah. Pada masa itu, di Tustar ada seorang yang mengaku sebagai seorang terpelajar dan pertapa. Orang ini menyangkal pernyataan Sahal bin Abdullah At-Tustari di atas. Sahal bin Abdullah At-Tustari menyatakan bahwa seorang yang ingkar harus bertaubat karena keingkarannya, dan seorang yang patuh harus bertobat karena kepatuhannya. Akhirnya, berhasillah orang itu membuat orang banyak menentang Sahal bin Abdullah At-Tustari. Kemudian ia menuduh Sahal bin Abdullah At-Tustari sebagai seorang bid'ah dan kafir. Maka semua pihak dari rakyat biasa sampai kaum bangsawan, menyerang Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari menahan dirinya. Ia tidak mau berbantahan dengan mereka untuk membenarkan kesalahpahaman mereka itu. Dengan kobaran api suci agama, dituliskannya semua harta benda yang dimilikinya. Kebun-kebun, rumah-rumah, perabot-perabot, permadani-permadani, jembangan-jembangan emas dan perak masing-masing di atas secari kertas. Kemudian ia memanggil orang-orang berkumpul. Dan setelah berkumpul, kertas-kertas tadi dilemparkannya kepada mereka untuk menjadi rebutan. Kepada setiap orang yang berhasil mendapatkan sehelai di antara kertas-kertas itu, Sahal bin Abdullah At-Tustari memberikan harta benda miliknya yang tertulis di situ. Hal ini dilakukannya sebagai tanda terima kasihnya kepada mereka, karena membebaskan dirinya dari harta benda dunia ini. Setelah menyerahkan segala harta kekayaannya itu, berangkatlah Sahal bin Abdullah At-Tustari menuju Hijaz. Ia berkata kepada dirinya sendiri, wahai diriku, kini tiada sesuatu pun yang masih kumiliki. Janganlah menerima apa-apa lagi dari diriku, karena akan sia-sia belaka. Hatinya setuju untuk tidak meminta apapun juga. Tetapi ketika sampai di kota Kufah, hatinya berkata, hingga sejauh ini, aku tidak pernah meminta sesuatu pun darimu. Tetapi pada saat ini, aku ingin sekerat roti dan sepotong ikan. Berikanlah roti dan ikan kepadaku. Dan engkau tidak akan kuusik lagi di sepanjang perjalanan menuju Mekah. Ketika memasuki kota Kufah, Sahal bin Abdullah At-Tustari melihat sebuah penggilingan yang sedang digerakkan oleh seekor unta. Sahal bin Abdullah At-Tustari bertanya, berapakah yang kalian bayar untuk mempekerjakan unta ini? 2 dirham. Lepaskanlah unta ini, dan ikatlah aku sebagai penggantinya. Berikanlah aku 1 dirham, untuk kerjaku hingga waktu Isya nanti. Unta itu pun dilepaskan dan tubuh Sahal bin Abdullah At-Tustari menjadi penggantinya. Setelah malam tiba, ia pun memperoleh upahnya sebesar 1 dirham. Dengan uang itu dibelinya sekerat roti, dan sepotong ikan yang kemudian ditaruhnya di depannya. Maka berkatalah Sahal bin Abdullah At-Tustari kepada dirinya sendiri, wahai hatiku, setiap kali engkau menghendaki makanan ini, camkanlah olehmu, bahwa engkau harus melakukan pekerjaan seekor keledai, dari pagi hingga matahari terbenam untuk mendapatkannya. Kemudian Sahal bin Abdullah At-Tustari meneruskan perjalanannya ke Ka'bah, di mana ia bertemu dengan banyak tokoh-tokoh sufi. Dan dari Ka'bah ia kembali ke Tustar, di mana Zunnun sudah menantikan kedatangannya. Amr bin Lais jatuh sakit dan semua tabib tidak berdaya untuk menyembuhkannya. Maka dikeluarkannya sebuah pengumuman yang berbunyi, adakah seseorang yang dapat menyembuhkan penyakit melalui doa? Sahal bin Abdullah At-Tustari adalah seorang manusia yang makbul doanya, orang-orang berkata. Maka dimintalah pertolongan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Karena ingat perintah Allah yang berbunyi,
Turutilah perintah orang-orang yang memegang pemerintahan. Sahal bin Abdullah At-Tustari memenuhi permintaan itu. Setelah duduk di depan Amr, berkatalah Sahal bin Abdullah At-Tustari kepadanya, "Sebuah doa, hanya makbul bagi seorang yang menyesal. Di dalam penjaramu ada orang-orang yang dihukum karena tuduhan-tuduhan palsu." Amr segera membebaskan orang-orang yang dimaksudkan Sahal bin Abdullah At-Tustari itu. Dan kemudian ia bertaubat. Setelah itu barulah Sahal bin Abdullah At-Tustari berdoa, "Ya Allah, seperti kehinaan yang telah Engkau tunjukkan kepadanya karena keingkarannya, maka tunjukkan pulalah kepadanya kemuliaan karena kepatuhanku. Ya Allah, seperti batinnya yang telah Engkau beri selimut taubat, maka berikan pulalah kepada raganya selimut kesehatan." Begitu Sahal bin Abdullah At-Tustari selesai mengucapkan doa itu, Amr bin Lais segar bugar kembali. Banyak uang yang hendak diberikannya kepada Sahal bin Abdullah At-Tustari. Tapi Sahal bin Abdullah At-Tustari menolak dan meninggalkan tempat itu. Sehubungan dengan sikapnya ini, salah seorang muridnya tidak setuju, dan berkata kepada Sahal bin Abdullah At-Tustari, "Bukankah lebih baik apabila uang itu engkau terima, sehingga bisa digunakan untuk melunasi hutang-hutang kita? Apakah engkau menginginkan emas?" Jawab Sahal bin Abdullah At-Tustari, "Nah, saksikanlah olehmu." Maka terlihatlah oleh si murid betapa seluruh padang pasir dipenuhi oleh emas dan permata merah delima. Kemudian Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, "Mengapakah seseorang yang telah memperoleh karunia Allah yang seperti ini harus menerima pemberian hamba-hambanya?" Setiap kali melakukan latihan mistik, Sahal bin Abdullah At-Tustari akan mengalami ekstase selama 5 hari terus-menerus. Dan selama itu pula ia tidak makan. Jika latihan itu dilakukannya di musim dingin, keringatnya mengucur dan membasahi pakaiannya. Jika di dalam keadaan ekstase ini para ulama bertanya kepadanya, maka Sahal bin Abdullah At-Tustari akan menjawab, "Janganlah kalian bertanya kepadaku, karena di dalam saat-saat mistis seperti ini, kalian tidak akan dapat memetik manfaat dari diriku dan dari kata-kataku." Sahal bin Abdullah At-Tustari sering berjalan di atas air tanpa sedikit pun kakinya basah. Seseorang berkata kepada Sahal bin Abdullah At-Tustari, "Orang-orang berkata bahwa engkau dapat berjalan di atas air. Tanyakanlah kepada muazin di masjid ini." Jawab Sahal bin Abdullah At-Tustari, "Ia adalah orang yang dapat dipercaya." Kemudian orang itu mengisahkan, "Telah kutanyakan si muazin dan ia menjawab, aku tak pernah menyaksikan hal itu. Tetapi beberapa hari yang lalu, ketika hendak bersuci, Sahal bin Abdullah At-Tustari tergelincir ke dalam kulah. Dan seandainya aku tidak ada di tempat itu, niscaya ia telah binasa." Ketika Abu Ali bin Dakak mendengar kisah ini, ia pun berkata, "Sahal bin Abdullah At-Tustari mempunyai berbagai kesaktian, tetapi ia ingin menyembunyikan hal itu." Pada suatu ketika, Sahal bin Abdullah At-Tustari duduk di dalam masjid. Seekor burung dara jatuh dari udara karena udara yang terlampau panas. Menyaksikan hal ini, Sahal bin Abdullah At-Tustari berseru, "Syah Al-Kiramni telah meninggal dunia." Ketika diselidiki, ternyata benarlah kata-katanya itu. Singa-singa dan banyak binatang buas lain sering mengunjungi tempat kediaman Sahal bin Abdullah At-Tustari. Dan Sahal bin Abdullah At-Tustari akan memberi makan dan merawat mereka. Sampai hari ini pun, rumah Sahal bin Abdullah At-Tustari di Tutsar itu disebut orang sebagai rumah binatang-binatang buas. Setelah lama bertirakat malam dan melakukan disiplin diri yang keras, kesehatan Sahal bin Abdullah At-Tustari terganggu. Ia menderita penyakit blenorua yang parah, sehingga ia harus sering ke kamar kecil. Karena itu ia selalu menyediakan sebuah guci di dekatnya. Tetapi menjelang waktu-waktu salat, penyakit itu reda dan ia dapat bersuci dan melakukan ibadah. Apabila ia naik ke atas mimbar, ia sama sekali menjadi segar bugar tanpa keluhan sedikit pun juga. Tetapi begitu ia turun dari mimbar, penyakit itu datang kembali. Walau dalam keadaan seperti ini, tapi ia tak pernah melalaikan perintah Allah. Menjelang ajalnya, ia ditemani oleh ke-400 orang muridnya. Mereka bertanya kepada Sahal bin Abdullah At-Tustari, "Siapakah yang akan duduk di tempatmu? Dan siapakah yang akan berkhotbah di atas mimbar sebagai penggantimu?"
Pada waktu itu ada seorang penganut agama Zoroaster yang bernama Syakhdil. Yang akan menggantikanku adalah Syakhdil. Jawab Sahal bin Abdullah At-Tustari, sambil membuka matanya. Syekh sudah tidak dapat berpikir waras lagi, murid-muridnya saling berbisik. Ia mempunyai 400 orang murid. Semuanya orang-orang terpelajar dan taat beragama. Tetapi yang diangkatnya sebagai penggantinya adalah seorang penganut agama Zoroaster. Hentikan omelan-omelan kalian. Bawalah Syakhdil kepadaku, teriak Sahal bin Abdullah At-Tustari. Murid-murid Sahal bin Abdullah At-Tustari segera menjemput si penganut agama Zoroaster itu. Ketika melihat Syakhdil, berkatalah Sahal bin Abdullah At-Tustari kepadanya, 3 hari setelah kematianku, setelah salat asar, naiklah ke atas mimbar dan berkhotbahlah sebagai penggantiku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sahal bin Abdullah At-Tustari menghembuskan nafasnya yang terakhir. 3 hari kemudian, setelah salat asar, masjid semakin penuh sesak. Syakhdil masuk dan naik ke atas mimbar, semua orang melongok menyaksikannya. Apakah arti semua ini? Seorang penganut agama Zoroaster yang mengenakan topi Majusi dan sabuk pinggang Majusi. Syakhdil mulai berkhotbah. Pemimpin kalian telah mengangkat diriku sebagai wakilnya. Dia bertanya kepadaku, Syakhdil, belum tibakah saatnya engkau memutus sabuk Majusi dari pinggangmu? Kini saksikanlah oleh kalian semua, akan kuputuskan sabukku ini. Dikeluarkannya sebuah pisau dan diputuskannya sabuk pinggang yang dikenakannya itu. Kemudian Syakhdil meneruskan, pemimpin kalian kemudian bertanya pula, belum tibakah saatnya engkau melepaskan topi Majusi dari kepalamu? Kini saksikanlah oleh kalian semua, kulepaskan topi ini dari kepalaku. Kemudian Syakhdil berseru, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Syekh juga menyuruhku untuk mengatakan kepada kalian, dia yang menjadi syekh dan guru kalian, telah memberikan nasihat yang baik kepada kalian. Dan kewajiban seorang murid adalah menerima nasihat gurunya. Saksikanlah oleh kalian betapa Syakhdil telah memutuskan sabuknya yang terlihat. Jika kalian ingin bersua dengan aku di hari berbangkit nanti, kepada setiap orang di antara kalian aku serukan, putuskanlah sabuk di dalam hatimu. Semua jamaah menjadi gempar. Ketika Syakhdil selesai berkhotbah, dan manifestasi-manifestasi spiritual yang mengherankan terjadi pula. Ketika jenazah Sahal bin Abdullah At-Tustari diusung ke pemakaman, jalan-jalan penuh sesak dengan manusia. Pada waktu itu, di Tustar ada seorang Yahudi yang berusia 70 tahun. Ketika mendengar suara orang ramai itu, ia pun berlari keluar rumahnya untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Ketika rombongan itu lewat di depannya, si Yahudi tua berseru, kalian lihatlah apa yang aku lihat. Malaikat-malaikat turun dari langit dan mengelus-ngeluskan sayap mereka ke peti matinya. Seketika itu juga, ia mengucapkan syahadat dan menjadi seorang muslim. Pada suatu hari, ketika Sahal bin Abdullah At-Tustari sedang duduk beserta sahabat-sahabatnya, lewatlah seorang lelaki. Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata kepada sahabat-sahabatnya, orang itu mempunyai sebuah rahasia. Ketika mereka menoleh, orang itu telah berlalu. Setelah Sahal bin Abdullah At-Tustari meninggal, ketika salah seorang muridnya duduk di makam Sahal bin Abdullah At-Tustari, lelaki tadi lewat pula di situ. Murid Sahal bin Abdullah At-Tustari menegurnya, Syekh yang terbaring di dalam makam ini pernah mengatakan bahwa engkau mempunyai sebuah rahasia. Demi Allah yang telah memberikan rahasia itu kepadamu, tunjukkanlah kepadaku. Lelaki itu menunjuk ke makam Sahal bin Abdullah At-Tustari dan berseru, Sahal bin Abdullah At-Tustari, berbicaralah. Dari dalam kuburan terdengarlah suara yang lantang. Tiada Tuhan kecuali Allah yang Esa dan tiada bersekutu. Lelaki itu kemudian bertanya, telah dikatakan, barang siapa yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka tiadalah gelap baginya di dalam alam kubur. Benarkah demikian Sahal bin Abdullah At-Tustari? Dari dalam kuburan itu terdengar jawaban Sahal bin Abdullah At-Tustari, benar. Kisah ini bersumber dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar.